Shalom, selamat pagi Sobat ST yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Pagi Ragi dari ST Yogyakarta. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan lebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap kelimpahan kebaikan yang sudah kami terima dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya menolong kami supaya kami boleh memiliki hati yang taat apapun tuntutan firman Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan berdoa. Haleluya, amin. Baik, pagi hari ini kita akan belajar dari orang-orang Nazaret. Ketika waktu Yesus melayani di Nazaret, jadi Yesus datang ke sana melayani mereka. Tetapi sungguh aneh karena orang-orang Nazaret ini tidak mengalami kuasa Tuhan. Nah, kita akan belajar dari sana siapakah orang-orang Nazaret, sehingga dari situ kita boleh belajar prinsip-prinsip benaran firman Tuhan. Ini kita ambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 30, di mana Yesus datang di Nazaret dan memberitakan firman Tuhan di sana. Dan ketika itu Yesus bertemu dengan orang-orang Nazaret di dalam bait Allah. Jadi satu hal yang kita tahu bahwa ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang religius. Jadi Yesus tidak bertemu mereka di pasar, tidak bertemu mereka di jalan, tetapi bertemu mereka di dalam rumah Tuhan. Nah, ini menandakan bahwa orang-orang Nazaret adalah orang-orang yang religius. Hal yang kedua adalah ketika Yesus selesai memberitakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 61, orang-orang Nazaret membuat sebuah komentar di dalam Lukas 4 ini, di ayat 22, mereka membenarkan Yesus atas penjelasan Yesus mengenai Yesaya 61. Artinya bahwa orang-orang Nazaret ini juga orang-orang yang mengerti firman Tuhan, sehingga bisa membuat penilaian-penilaian tertentu begitu. Jadi dua hal yang sudah kita dapat, bahwa ternyata orang-orang Nazaret adalah orang-orang yang religius dan orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Tetapi sungguh aneh, mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Bahkan Yesus menyamakan mereka dengan orang-orang Israel pada zaman Nabi Elia dan Elisa. Dari ayat 24, Lukas 4 ayat 24, Yesus menceritakan bahwa di zaman Elia banyak perempuan janda, tetapi ketika langit tertutup selama 3,5 tahun, tetapi tidak seorang pun perempuan janda di Israel yang mengalami kuasa Tuhan. Bahkan di zaman Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak satu pun orang kusta mengalami kuasa Tuhan. Hanya orang Naaman, orang Syria itu yang mengalami kuasa Tuhan. Nah, orang-orang Nazaret sungguh marah ketika mereka disamakan, diidentifikasi sebagai orang-orang Israel di zaman Elia dan Elisa, sebab di zaman itu orang-orang Israel adalah orang-orang yang jahat. Mereka membunuh para nabi di bawah kepemimpinan Ahab dan Isabel. Nah, mereka merasa tidak terima sebab mereka adalah orang-orang religius, orang-orang yang paham firman Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus menyamakan dengan mereka? Bahkan ayat ini atau pernyataan Yesus ini kemudian dikonfirmasi di dalam ayat 28-29. Mereka mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Nah, ini dikonfirmasi bahwa memang orang-orang Nazaret itu identik dengan orang-orang di zaman Ahab dan Isabel, pembunuh para nabi. Terbukti mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Lalu apa masalahnya? Orang-orang yang religius ini, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, bisa menjadi orang-orang yang jahat seperti itu. Ayat 18, ketika Tuhan Yesus memberitakan firman dari Yesaya 61, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Jadi dengan tidak langsung Yesus sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Hu Kristos, orang yang diurapi, sebab Ia telah mengurapi aku inilah Kristus, begitu. Jadi firman yang disampaikan Yesus terhadap orang-orang Nazaret adalah deklarasi dia sebagai Mesias. Nah,
Orang-orang yang religius ini, orang-orang yang mengerti firman Tuhan ini bukannya dengan sukacita menerima Sang Kristus yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh Israel, tapi mereka justru berkata, bukankah dia ini anak tukang kayu, anak Yusuf? Jadi bukan jaminan bahwa orang-orang yang mengerti firman Tuhan, orang-orang yang religius cukup taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, ketidaktaatan ini bukan sebuah kesalahan yang dipandang ringan menurut kata firman Tuhan. Ini adalah sebuah kejahatan. Orang-orang yang religius, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi ketika mereka tidak taat terhadap tuntutan firman Tuhan atas kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang jahat. Identik dengan orang-orang pada zaman Ahab dan Isabel, pembunuh para nabi. Nah, ini satu hal yang kita pelajari. Barangkali kita di sini bagus sekali ketika kita punya kehidupan yang sangat religius, kita setia berbakti, datang beribadah, dan kita belajar memiliki pengetahuan berbagai-bagai akan firman Tuhan. Sungguh sangat bagus, tetapi bagaikan sebuah mata keping, satu keping hilang, yaitu ketaatan, maka semuanya itu tidak akan pernah berarti. Jadi di samping kita memiliki sebuah kehidupan yang religius, kita belajar kebenaran firman Tuhan secara sungguh-sungguh, satu hal yang tidak boleh kita lewatkan adalah taat kepada tuntutan firman, apapun itu. Bahkan ketika kita menganggap aneh, karena orang-orang Nazaret menganggap aneh bahwa Yusuf, anak tukang kayu, seorang tukang kayu memiliki anak, menurunkan Mesias. Bagi mereka ini tidak aneh, begitu, tidak bisa diterima, sehingga mereka kemudian menolak tuntutan firman. Tuntutan bahwa mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat mereka, Allah atas hidup mereka. Dan orang-orang yang disebut religius, disebut mengerti firman Tuhan ini, bagi Yesus adalah orang-orang yang jahat ketika mereka tidak memiliki ketaatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami sudah merenungkan sedikit dari firman kebenaran Tuhan. Ajarkan kami memiliki hati yang lembut, sehingga apapun tuntutan firman Tuhan atas hidup kami pada hari ini, kami boleh dengan sukacita Tuhan tetap taat mengikut Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin.